Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Umangku Priyadi. Bahasan kita kali ini, adab dalam berkata. Menurut adat istiadat Minang ataupun adat Minang. Setiap kata berkiasan, setiap runding bertujuan. Di sini, di dalam adat Minang, tentu ada tata krama yang harus kita jalankan dalam hidup, dalam berkata, dalam berbuat, dalam bertindak. Jadi adab dalam berkata ini ada 4 metode yang harus kita ketahui. Yang pertama itu kata mendaki. Yang kedua kata mendatar. Yang ketiga ada kata melereng. Yang keempat itu kata menurun. Nah, ini kita bahaskan satu persatu ya. Yang mana adab kata mendaki ini sesuai bab pituah yang mengatakan adab kata mendaki ini sopan santun kita harus terpakai. Harus terpakai. Mulut mani telepon kato basubai ulo di bibi dalam cupak dan gawai. Adat bernama sopan santun. Ini harus kita pakaikan dalam hidup dan kehidupan di bumi Minang. Bagaimana kita melaksanakan atau kita memakai kata mendaki? Kepada siapa? Harus bagaimana? Melepaskan kata, cara kita berkata, sopan santun harus dijaga. Ini dalam kata mendaki kepada yang pertama kepada orang yang lebih tua daripada kita. Seperti kakak, ibu, bapak, orang yang lebih tinggi ilmunya daripada kita, seperti guru, orang yang dipercaya atau diamanahkan di negari ini, di kampung dan negari, bahkan kepada bangsa dan negara. Ini harus kita hormati dan harus kita pakaikan kata mendaki. Contohnya seperti ini, kita masuk ke kantor wali, Assalamualaikum Pak Wali, tidak mengurangi rasa hormat ke Pak Wali, dengan apa yang kita wujud dan kita maksudkan, sampaikan di sana. Begitupun kepada Pak Camat, Pak Bupati, DPR, orang yang diamanahkan oleh anak dan kemenakan kita di bumi Minang. Itu harus kita jaga sopan santun. Ke kantor Kapolsek, ke kantor Dan Ramil, Assalamualaikum Pak Polsek. Jadi kalau ini yang kita pakai berarti sopan santun kita udah terpakai. Jadi tidak ada orang yang tidak senang dengan kita, tidak ada orang yang benci sama kita karena sopan tadi, santun kita, menghargai sesama. Hormatilah orang lain kalau kamu ingin dihormati. Nah, singkatnya begitu. Nah, di dalam kata mendaki ini, kita harus memakaikannya mulai dari kurenah ya, kurenah atau sumbang salah itu harus kita pakai semua, harus kita jaga. Sumbang perkataan, sumbang penglihatan, udah jelas ini kita bertamu ke rumah orang atau ke rumah wali atau ke rumah
mata kita celingak-celinguk sana sini dan melihat anak gadis yang cantik dan segala macamnya, istri, itu sangat tidak sopan kita di dalam hidup. Kita harus tahu jarak kita, tata krama kita, adab kita, bahkan itu pun dianjur oleh agama. Jadi kita bertamu ke rumah orang, seperti kita ke rumah teman, jelas-jelas istrinya, suaminya tidak di rumah, kemudian kita tetap bertamu dan tetap nyelonong, dan itu sangat tidak sopan di dalam hidup. Kalau andai yang kita cari suaminya tidak di rumah, harus kita sebatas tangga atau kita tanya, Assalamualaikum Bu, ada Pak Wali di rumah? Kalau andai kata anda ada, ataupun teman tadi, anda ada si Anu di rumah, kalau andai tidak ada, ya kita permisi aja pulang. Atau titipkan pesan. Jangan nyelonong masuk ke rumah orang. Itu sangat tidak sopan di dalam hidup. Nah, ini dididik oleh adat dan aturan Minang itu sendiri. Mulai dari kecil itu sudah diajarkan. Bagaimana kita bertamu ke rumah orang, bagaimana kita menghargai orang lain. Walaupun kita ingin bantah di dalam rapat, walaupun kita ingin bantah pendapat teman, tapi bantahnya itu dengan halus dan sopan. Contohnya seperti ini, kalau andai kata kita tidak sependapat dengan mereka, bukannya saya tidak sependapat dengan beliau, kasihkan alasan kita. Kalau menurut agama gini, kalau menurut undang-undang gini, menurut pasal sekian ayat sekian gini. Jadi bantahkan itu dengan ilmu. Sebab dalam perintah adat Minang, kalau melawan mamak dengan kata mamak, melawan guru dengan pengajian perintah adat Yopusako. Jadi kita bantah itu dengan fakta, dengan aturan. Nah, sebab apa? Kalau seorang nenek dengan mama ataupun datuk di Pengulu, memang itu raja di bumi Minang. Kalau melonjak, tidak tersondak, melenggang, tidak terpapih. Tidak ada orang yang tinggi daripada beliau. Diamba gadang di anjung tinggi, di adat Ketu Bayo, Pusako Bayang bersambut. Beliau itu ditinggikan, dibesarkan karena dipupu. Dianjungkan kalau memang ditinggikan karena dianjung. Gitu. Jadi kita walaupun beliau sedemikian, cuman tata krama beliau tetap terpakai dan terjaga, sopan satunya tetap terjaga. Nah, beliau ini orang pilihan-pilihan Tuhan, orang pilihan-pilihan suku dan kaumnya sendiri. Jadi beliau memegangkan amanah. Juga ada syarat-syarat atau tata krama yang beliau lakukan. Ya begitu. Jadi dalam bahasan ini, karena kemungkinan waktu kita singkat di sini, mungkin berkisar 5 atau 6 menit, mungkin ini udah lewat atau gimana, kita tutup dulu di sini. Nanti kita bahas tentang bagaimana kita mendatar, bagaimana kita melereng, dan bagaimana kita harus memakaikan di dalam adat Minang. Mungkin itu saja dulu. Saya tutupi dengan bertaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.